Sampai akhirnya Mas Ferry ini melihat sesosok atau seorang itu tepat di depannya dia tapi rada jauh. Itu dia seperti melakukan gerakan ibadah. Tapi Mas Ferry karena waktu itu matanya juga masih sayu, dia kurang jelas buat melihat. Akhirnya nggak terlalu diperhatikan gitu. Cuman Mas Ferry ingat bahwa sesosok ini matanya merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Hampa dan masih bersama saya Frederick Rudi. Dan di episode kali ini saya akan memandu sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Hampa. Nah, cerita ini dikirim melalui email kami, yaitu namanya Mas Ferry. Mas Ferry ini adalah nama samaran. Jadi Mas Ferry ini dia tinggal di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Kenapa Mas Ferry ini menyamarkan namanya dalam episode kali ini? Karena tidak ingin bahwa cerita ini sampai ke orang terdekat dan dikhawatirkan mengganggu kondisi yang akan saya ceritakan. Sekedar informasi bahwa cerita yang dikirimkan oleh Mas Ferry ini terjadi saat Mas Ferry akan melanjutkan jenjang sekolahannya di Madrasah Aliyah atau tingkat sekolah menengah atas. Jadi Mas Ferry ini setelah lulus Madrasah Sanawiyah, beliau dikirim oleh bapak dan ibunya untuk dipondokkan karena supaya keinginan dari orang tuanya Mas Ferry ini bisa lebih baik dalam mengaji, bisa lebih mendalami ilmu agama. Akhirnya singkat cerita, pada waktu itu setelah masa liburan selesai, Mas Ferry didaftarkan di salah satu pondok pesantren yang ada di kabupaten yang ada di Jawa Timur. Nah, jarak Mas Ferry dengan pondok ini kurang lebih 1 jam. Jadi Mas Ferry menyiapkan segala sesuatu yang disiapkan, yang ada baju, ada perlengkapan administrasi, ada beras dan lain-lain. Kurang lebih waktu itu ceritanya Mas Ferry menyiapkan semua keperluan dan kebutuhannya itu di jam 7 atau jam 8 pagi. Karena waktu itu untuk ingin cepat-cepat menyelesaikan karena waktu penutupan pendaftaran itu hanya sampai jam 4 sore. Nah, saat itu sebenarnya Mas Ferry ini tidak terlalu minat untuk mondok karena dia merasa bahwa nggak perlulah karena dia udah sekolah di Sanawiyah, sehingga Mas Ferry ini ingin lebih memperdalam mata pelajaran umum supaya dia bisa masuk di perguruan tinggi. Namun orang tua ingin anaknya juga bisa mengenali agama sehingga dipaksa untuk pondok. Akhirnya dengan lapang dada Mas Ferry menerima permintaan dari orang tua. Nah, singkat cerita, Mas Ferry dan keluarganya ini sudah sampai di pondok pesantren tersebut. Setelah mengurus semuanya, berkas-berkas ijazah, terus nilai rapor, terus semualah yang ada di pondok pesantren itu bersama dengan pengasuh pondok pesantren itu. Nah, orang tua Mas Ferry ini menitipkan bahwa Mas Ferry ini supaya bisa dibimbing, bisa dibina, dan supaya bisa menjadi anak yang soleh di kemudian hari seperti itu kan. Nah, sampai akhirnya Mas Ferry diantar oleh pengasuh pondok pesantren itu bersama bapak dan ibunya. Kurang lebih ruangan yang ditempati Mas Ferry itu sekitar 4x6 yang dihuni 6 anak, kurang lebih 6 anak.
Saat itu kondisi pondok memang masih belum ramai. Jadi kondisi pondok waktu itu sebuah desa yang tidak cukup ramai, dia masih sepi penduduknya. Namun waktu itu pondok itu berdiri sendiri. Jadi tidak ada pondok-pondok di sekitar daerah situ, dan banyak lulusan-lulusan situ yang didengar oleh ibu dan bapaknya Mas Ferry ini merasa bahwa pondok itu baik saat membina, mendidik, baik dalam keagamaan maupun dalam sekolahnya juga. Jadi ada program pondok pesantren, ada program sekolahnya juga, dan Mas Ferry mengikuti pondok pesantren itu dan juga sekolahannya. Nah, di sana untuk santri kurang lebih sekitar 100-an lah. Itu diisi hanya santri cowok saja. Tapi juga tidak menolak adanya santri cewek, santriwati itu. Yang mana setiap tempatnya itu beda. Jadi ada cowok sendiri, ada cewek sendiri. Setelah selama seminggu di pondok pesantren, Mas Ferry ini sudah mulai kenal dengan teman-teman lainnya. Jadi selama seminggu itu Mas Ferry mulai perkenalan dengan teman-teman yang ada di ruangannya, terus juga ada di ruangan sebelah, dan banyak gitu kan. Karena kegiatan pondok juga memang banyak interaksi seperti program sekolah diniyah, terus ngaji subuh, dan banyak lainnya gitu. Nah, di saat itu Mas Ferry ini punya teman yang dekat dari awal, yang dia itu selalu nemenin Mas Ferry setiap kali ada kegiatan. Jadi setiap kegiatan itu pasti anak ini yang selalu nemenin Mas Ferry. Nah, si anak ini bernama Hilman. Hilman ini kurang lebih usianya juga sama dengan Mas Ferry, satu angkatan. Tapi dia lebih lama di sana. Cuman secara sekolah dia sama, cuman mengulang gitu. Dalam sekolah pondok itu ada namanya program pondok sendiri yang dia itu mengulang. Kemudian sekolah untuk sekolah formalnya dia sama. Nah, Hilman ini anaknya baiklah pokoknya. Hilman ini dia selalu mensupport untuk Mas Ferry dalam kegiatan. Dia memberitahu semua seluk-beluk yang ada di pondok pesantren itu. Karena infonya dari Mas Ferry, Hilman ini sudah lebih dulu 1 tahun di sana, tapi dia mengulang begitu. Nah, setiap kali ada kegiatan apapun, Hilman ini tidak lupa untuk mengabari Mas Ferry ini. Misalnya dalam ada kegiatan diniyah, dia selalu ngabari bahwa ini ada diniyah ini, ada ngaji ini, ada tahlil, ada apa, dia selalu memberi info. Nah, selain mondok, Mas Ferry juga tempat pondoknya dengan sekolahnya itu masih satu lingkungan, jadi tidak sampai jalan jauh. Jadi antara ruangan dengan gedung sekolahan itu kurang lebih hanya 10 meter. Jadi nggak terlalu jauh. Nah, dalam satu kamar ini Mas Ferry tidur bersama dengan 6 orang lain. Jadi ada Mas Ferry, terus ada 6 orang. 6 orang ini sudah termasuk Hilman. Tapi teman paling dekat yang selalu bareng sama Mas Ferry itu ya Hilman ini. Singkat cerita, setelah 1 bulan berjalan, Mas Ferry ini sudah mulai tahu agenda pondok setiap hari. Jadi setiap minggunya ngapain, terus setiap bulannya ngapain. Terus semua udah dijelaskan oleh pengasuh dan juga dibantu oleh yang namanya Hilman ini tadi. Jadi pemaparan program yang ada di pondok pesantren, terus juga kegiatan ekstra dan apapun itu Mas Ferry udah tahu dan menerima jadwal itu, sehingga Mas Ferry ini tidak tertinggal dalam pelajaran formal, informal maupun ekstra itu tadi. Sampailah pada sebuah cerita, Mas Ferry ini tertarik melihat adanya pasar malam. Jadi memang menurut ceritanya Mas Ferry ini, pondok pesantren yang ditempati oleh Mas Ferry ini memang secara tata tertib atau aturannya itu tidak terlalu ketat. Hanya yang penting ketika dia ingin keluar itu harus minta izin kepada pengasuh atau yang menjaga ruangan itu. Ada namanya penjaga pondok lah gitu. Nah, akhirnya
Mas Ferry ini diajak oleh teman-temannya dan juga kakak tingkatnya. Dia diajak juga sama yang namanya Hilman ini untuk keluar menikmati suasana pasar malam. Ada pasar malam di dekat pondok itu yang jaraknya juga nggak sampai jauh lah. Ya mungkin dia hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki udah bisa. Nah, karena pasar malam yang berdekatan ini, si Ferry ini tadi, Mas Ferry, jalan kaki bersama teman-teman yang lain. Setelah itu kebetulan pengasuh dan penjaganya ini juga ikut ternyata gitu kan. Jadi semua ikut bareng-bareng supaya tetap dalam pantauan. Jadi nggak apa-apa waktu itu, nggak yang terlalu ketat saat itu. Nah, di sana Ferry itu selalu keluar kemana-mana sama Hilman setiap mau beli apa-apa, karena memang Hilman sama Ferry ini benar-benar dekat banget gitu kan. Coba wahana, terus juga banyak lah di sana hiburan-hiburannya, ada makanan, ada permainan, wahana dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya memang secara aturan waktu itu jam 11 teman-teman ini udah harus balik ke pondok, nggak boleh larut malam atau melebihi dari jam 11 itu. Jadi kurang lebih jam setengah 11 pengasuh pondok atau penjaga pondok ini sudah meminta untuk Mas Ferry dan teman-teman lainnya itu meninggalkan pasar malam itu dan supaya balik ke pondok pesantren. Setelah mereka tiba di ruangan yang disebut tempat tidur untuk 6 orang anak ini tadi, semua anak-anak ini bersih-bersih. Jadi ya menurut aturan di pondok itu bahwa setiap kali keluar harus cuci kaki, cuci tangan, jadi memang harus wudhu juga seperti itu sebelum tidur. Nah, juga ada juga yang mandi itu, ada yang mandi terus ada yang juga setelah itu langsung tidur, nggak perlu mandi, macam-macam lah. Pokoknya harus bersih-bersih sebelum masuk ruangan, itu harus dalam kondisi bersih dan suci. Nah, setelah itu ada yang memang belum menunaikan sholat isya. Jadi ada yang sholat dulu baru tidur. Ketika itu 5 temannya Mas Ferry ini sudah tidur semua pada akhirnya. Namun Mas Ferry ini kebangun di jam kurang lebih setengah 3 infonya. Waktu itu Mas Ferry kebangun terus melihat bahwa jam ini menunjukkan pukul setengah 3. Saat itu Mas Ferry dengan matanya mungkin masih sayu buat ngelihat kondisi keadaan sekitar gitu kan, ngelihat bahwa teman-temannya ada yang tidur, coba dilihat, oh ini benar, oh ini gitu. Sampai akhirnya Mas Ferry ini melihat sesosok atau seorang itu tepat di depannya dia tapi rada jauh. Itu dia seperti melakukan gerakan ibadah. Tapi Mas Ferry karena waktu itu matanya juga masih sayu, dia kurang jelas buat melihat. Akhirnya nggak terlalu diperhatikan gitu. Cuman Mas Ferry ingat bahwa sesosok ini matanya merah dan melakukan gerakan-gerakan seperti ibadah. Tapi Mas Ferry juga nggak tahu waktu itu entah sholat atau apa gitu. Pokoknya dia dalam kondisi berdiri gitu kan. Nah, setelah itu keesokan harinya Mas Ferry ini bangun dan merasa bahwa apa yang dialami semalam itu mungkin hanya mimpi gitu kan. Ya uslah, hanya mimpi, dan dia juga nggak cerita sama siapapun karena dia merasa hanya kelelahan setelah melakukan permainan di pasar malam itu gitu kan. Nah, keesokan harinya pada malam selanjutnya Mas Ferry ini lagi-lagi kebangun di antara jam setengah 3-an, jam 2 atau sampai jam 3 gitulah. Waktu-waktu yang memang biasanya orang-orang itu menunaikan sholat tahajud gitu. Nah, Mas Ferry ini tipikal orang yang mudah kebangun kalau seandainya ada suara gesekan, ada suara benturan, ada keramaian, itu susah buat tidur. Jadi memang dia itu tidur harus dalam kondisi hening gitu. Nah, pada tengah malam ini tadi Mas Ferry itu lagi-lagi kebangun. Nah,
Mas Ferry ini melihat dengan kondisi yang mungkin lebih sadar ya daripada malam sebelumnya. Si Hilman ini melakukan sholat. Namun yang membuat Mas Ferry ini kaget adalah wajah Hilman sangat pucat dan matanya merah. Jadi ketika dia melek terus menaikkan mukanya, dia merasa kayak, wah, Hilman sholat. Oh, sholat tahajud. Nah, ketika dia merasa bahwa Hilman ini rada ke samping, itu wajahnya benar-benar pucat. Nah, Mas Ferry ini kaget. Apa jangan-jangan Hilman ini sakit? Atau ini bukan Hilman? Namun lagi-lagi Mas Ferry mengabaikan hal itu karena merasa ya mungkin karena pengaruh lampu atau lampu dari luar atau gimana gitu. Jadi ya sudahlah, lagi-lagi diabaikan sama Mas Ferry. Nah, pagi pun tiba. Mas Ferry bangun, terus melihat kondisi sekitar di ruangan itu teman-temannya lengkap. Dia sadar dan merasa bahwa oh, ternyata memang teman-temanku ini yang sholat mungkin semalam gitu. Setelah itu Mas Ferry sekolah, melakukan rutinitasnya setiap hari. Sampai sepulang sekolah, Mas Ferry ini memberanikan diri bertanya pada Hilman, "Man, awakmu sregep yo sholat bengi terus?" Karena merasa Mas Ferry ini 2 kali melihat sesosok orang yang sholat dan di malam yang kedua ini Hilman itu. Aku nek tangi bengi ngono mungkin iso, tapi gak iso sholat. Gak iso sholat bengi soalnya males, abot. Jadi maksudnya Mas Ferry itu dia memang suka dan sering kebangun di jam antara 2 sampai 3. Tapi dia untuk melakukan sholat malam itu berat karena ya nggak kebiasa gitu. Sampai akhirnya si Hilman nanggepin omongannya Mas Ferry ini. Nah, ya memang gitu. Memang abot, males. Tapi yo piye carane supaya awakmu iso melawan males iku piye? Nah, Mas Ferry bertanya lagi, yo piye wong aku ngantuk banget ya wis lah aku tak turu ae. Nah, kata Hilman, wis nek misale awakmu tengah wengi iku tangi, upayakan sholat. Wis saisomu lah, pokoknya coba melek lungguh, nek wis sadar sholat to. Pokoknya ibadah iku kudu dipeksa sih supaya iku jadi kebiasaan. Kurang lebih maksud dari Hilman ini pokoknya harus dipaksa supaya menjadi kebiasaan. Harus dipaksa terus pokoknya kalau ibadah. Nah, setelah percakapan setelah pulang sekolah itu, lagi-lagi di malam harinya jam 1 malam, Hilman bangun dengan kondisi matanya yang rada merah. Nah, ini diketahui oleh Mas Ferry. Karena Mas Ferry waktu itu juga tidur di sebelahan gitu. Nah, akhirnya melihat Mas Hilman ini melek, Mas Ferry juga ikutan melek. Tapi yang terjadi Mas Ferry masih memang belum bisa melakukan ibadah sholat. Lagi-lagi dia merasa bahwa ada seseorang yang melakukan ibadah sholat. Pagi tiba lagi. Mas Ferry masih bertanya-tanya siapa yang sholat, atau mungkin Hilman atau teman yang lain. Nah, akhirnya Mas Ferry coba mencari informasi siapa yang biasanya sholat malam. Karena Mas Ferry ini meminta untuk dibangunkan dan dipaksa untuk ikut sholat. Karena Mas Ferry ini udah berjanji kepada orang tuanya supaya dia lebih baik lagi dalam menjalankan ibadah sholat ini. Akhirnya malam pun tiba lagi. Namun di jam itu Mas Ferry ini melek, namun tidak melihat sosok Hilman yang tidur di sebelahnya. Jadi ketika dia bangun melihat gak ada Hilman, akhirnya Mas Ferry dengan sendiri mengambil air wudhu. Jadi dia ya wis lah, aku beranjak gitu kan, beranjak bangun langsung ambil air wudhu buat sholat malam. Setelah sholat malam dia tidak kelihatan Hilman di mana gitu. Akhirnya dia
ya uslah, mungkin Hilman sholat di luar atau di masjid atau di mana gitu. Akhirnya Mas Ferry tidur lagi. Besoknya Ferry bertanya kepada Hilman, kok nggak ada saat dia bangun waktu dia sholat malam gitu. Nah, kata si Hilman, aku sholat di masjid biar lebih khusyuk gitu. Nah, malamnya lagi-lagi Ferry tidak mendapati Hilman di ruangan itu. Setelah dia tahu bahwa malam sebelumnya Hilman sholat di masjid, malam selanjutnya Mas Ferry bangun lagi ingin menunaikan sholat malam itu. Nah, ternyata ketika Mas Ferry bangun dan ingin ambil air wudhu, lagi-lagi dia tidak melihat Hilman. Dia merasa, kok Hilman udah gak sholat di ruangan ini ya. Nah, si Mas Ferry ini berpikir Hilman di masjid, sehingga Ferry beranjak ke masjid. Lalu dengan ambil air wudhu, langsung ganti pakaian rapi, Mas Ferry berangkat ke masjid yang memang secara jarak juga tidak jauh dengan ruangan itu. Namun lagi-lagi ketika Mas Ferry hendak melangkahkan kaki, dia tidak melihat adanya sandal. Jadi gak ada sandal sama sekali di sana. Terus Mas Ferry juga bingung gitu, jangan-jangan memang sandalnya dibawa ke dalam, tapi gak mungkin gitu karena itu masjid. Harusnya ya mungkin diumpetin lah karena khawatir hilang gitu kan. Karena sudah kadung di masjid, Mas Ferry akhirnya tetap menunaikan sholat. Dia masuk masjid, dibukalah pintu itu, dia masuk, dia ambillah saf paling depan, dan dia tidak melihat Hilman karena sudah terlanjur di sana. Ya apa boleh buat, Mas Ferry tetap menunaikan sholat itu. Ketika dia mencoba untuk mencari Hilman, dia tetap nggak nemu. Dia toleh nggak nemu. Akhirnya dia baca doa, baca niat, langsung takbiratul ihram. Ketika dia takbiratul ihram, dia merasa bahwa ada orang yang ngelihat dia. Kayak merasa, kok kayaknya ada orang yang buka gitu, ada yang buka pintu. Atau jangan-jangan ini si Hilman yang mungkin dia baru tiba. Ternyata sambil dia baca Al-Fatihah, baca surat dalam kondisi masih berdiri, tidak ada orang yang di samping dia atau mungkin menunaikan sholat di posisi saf yang sama di depan itu gak ada. Sampai akhirnya Mas Ferry ini ruku. Nah, ketika Mas Ferry ruku, dia merasa bahwa pandangannya di belakang ini ada kaki gitu. Tapi Mas Ferry merasa bahwa oh mungkin ini memang ada santri lain yang dia juga melaksanakan sholat malam. Ketika dia setelah ruku bangkit, dia dikagetkan dengan sesosok hitam besar. Dia benar-benar kaget. Jadi memang posisi safnya Mas Ferry ini di depan, tapi masih ada 2 saf di depannya ini yang dia itu kayak semacam bayangan hitam besar. Nah, Mas Ferry ini benar-benar kaget. Ini memang beneran sosok hitam besar atau memang kondisinya gelap karena waktu itu ketika sholat, nah lampu ini tidak dinyalakan karena merasa mau mencari ketenangan itu tadi gitu kan. Nah, Mas Ferry akhirnya dengan rasa kagetnya dia tetap menjalankan sholat dengan membaca doa-doa. Ya Allah, tetap untuk menegarkan hatinya, menegarkan imannya untuk tetap menunaikan sholat ini tadi. Nah, dengan kondisi yang sangat takut dan kaget, Mas Ferry tetap melanjutkan sholat itu. Nah, ketika dia mencoba untuk sujud, ini Mas Ferry sangat kerasa bahwa di punggungnya ini kayak ada orang yang menginjak-injak di lehernya, di punggungnya. Jadi merasa kayak, apa ini kok kayak berat, tapi ini bukan orang. Kayak merasa dia itu ada muatan kayak membawa karung atau gimana gitu. Jadi dalam sujudnya itu Mas Ferry benar-benar sangat kacau. Dia tetap untuk membaca doa dan sambil hatinya berkecamuk untuk ya Allah ini apa, ya Allah. Terus sampai akhirnya dia terus
membaca doa-doa sampai bangkit untuk duduk di antara dua sujud. Setelah itu Mas Ferry sujud lagi, tapi gak kerasa, gak ada muatan. Ketika dia bangun, dia merasa bahwa belakangnya Mas Ferry ini ada orang. Lagi-lagi dia merasa bahwa ada orang. Nah, Mas Ferry ini masih berkecamuk karena dia juga ingin ibadah yang khusyuk, yang tenang, tapi merasa bahwa dia juga sendiri gak tenang karena kondisi yang memang udah merasa bahwa sepertinya ada sesuatu yang gak beres gitu kan. Sampai akhirnya Mas Ferry ketika di rakaat kedua, Mas Ferry ditepuk pundaknya. Nah, saat merasa ditepuk pundaknya, dia berpikir, ini orang mau jamaah atau gimana, atau orang iseng, atau teman-teman yang lain yang iseng gitu. Setelah itu Mas Ferry ya sudah, diabaikan lah. Mungkin ini sesuatu yang lain gitu. Dia kembali ruku, dan sangat jelas Mas Ferry ini melihat bahwa ada kaki dengan putih yang pucat. Nah, ini Mas Ferry juga waktu itu nggak bisa untuk menjelaskan ini siapa gitu. Sampai akhirnya Mas Ferry dengan ketegarannya, dengan akhirnya doanya dipercepat supaya benar-benar kondisinya udah agak karu-karuan. Mas Ferry berdoa, sujud. Nah, lagi-lagi sosok hitam besar ini ada di depan pas Mas Ferry. Dengan mungkin kurang lebih jaraknya ada 3 meter. Jadi dengan persis Mas Ferry melihat bahwa ini ada sosok hitam. Tapi dia gak melihat wajahnya gimana atau tangannya mana, tapi yang terlihat hanya sosok hitam itu. Setelah Mas Ferry salam, Mas Ferry dengan cepat langsung berlari dari masjid. Jadi dia salam, Assalamualaikum. Nah, ini Mas Ferry gak ada siapa-siapa. Setelah itu Mas Ferry langsung dengan cepat, dia jalan cepat langsung keluar, kayak semacam berlari tapi dia jalan cepat. Nah, saat Mas Ferry balik, dia kembali dan membangunkan langsung semua teman-temannya, langsung dibangunin. Dipanggillah satu per satu, tangi. Panggillah siapa? Ini 1, 2. Nah, ketika dia membangunkan masing-masing temannya, yang ada 5 orang di ruangan itu, satu anak dari 6 orang ini nggak ada, yaitu Hilman. Hilman ini nggak ada dalam ruangan itu. Nah, lagi-lagi Mas Ferry kaget, Hilman ini di mana gitu? Karena setiap malam Hilman ini kayak punya gerak-gerik yang misterius, yang mana tidak banyak orang yang tahu gitu. Akhirnya waktu itu tidak ada yang tahu. Ditanya sih, mana Hilman? Siapa Hilman itu siapa gitu. Nah, alangkah kagetnya Mas Ferry, ternyata selama ini 5 anak yang ada di ruangan itu tidak tahu siapa itu Hilman. Padahal Mas Ferry dari awal itu udah kenalan dengan Hilman. Nah, Hilman ini juga kumpul bareng satu ruangan dengan 5 orang yang lain. Nah, akhirnya Mas Ferry mencoba menenangkan diri dengan istighfar, astagfirullah. Akhirnya tertidurlah Mas Ferry dengan teman-teman yang lain. Dan besok paginya Mas Ferry mencoba menceritakan hal ini pelan-pelan, bahwa selama 5 malam itu, 5 hari itu, Mas Ferry selalu melihat sosok orang yang ada di depannya melakukan ibadah, gerakan yang semacam ibadah. Karena Mas Ferry juga tidak bisa menyebut dia melakukan sholat atau tidak, karena waktu itu Mas Ferry matanya sayup, jadi hanya melihat bahwa dia berdiri atau melihat juga dia ruku atau dia sujud. Nah, ini gak tahu juga. Nah, ketika dia menceritakan ke 5 orang yang ada di ruangan itu, tidak ada yang kenal dengan namanya Hilman. Sampai akhirnya ada salah satu penjaga pondok yang dia mendatangi saat Mas Ferry bercerita. Di antara itu tadi ada 5 orang itu. Nah, dibawalah Mas Ferry oleh salah satu pengasuh pondok yang tahu bahwa ada kerumunan itu tadi. Nah, setelah dibawa, Mas Ferry dijelaskan
bahwa Mas Ferry ini mungkin salah satu orang dari sekian banyaknya santri-santri yang sebelumnya yang pernah mondok di situ, itu ditampakkan oleh sesosok yang namanya Hilman ini. Nah, alangkah kagetnya waktu itu Mas Ferry bahwa jadi selama ini, iya, kata penjaganya, ya, Mas Ferry memang berteman baik dengan sosok yang namanya Hilman ini. Jadi tidak apa-apa sebenarnya. Dia juga tidak mengganggu. Justru selama ini Mas Ferry juga terbantu. Namun 5 hari ke belakang, malam-malam itu Mas Ferry memang sedikit merasa aneh aja, karena ya ada aktivitas yang Mas Ferry merasa itu janggal gitu. Ternyata memang ini adalah sosok penjaga pondok yang selama ini sering mendampingi anak-anak baru yang baru saja masuk pondok gitu. Nah, selama ini juga Mas Ferry itu merasa bahwa teman-temannya itu kenal dengan namanya Hilman, dan sebaliknya teman-temannya ini merasa bahwa Mas Ferry ini mengigau. Nah, itulah cerita yang dikirim oleh Mas Ferry yang sudah dialami beberapa tahun yang lalu, dan Mas Ferry sekarang sudah berkeluarga, sudah punya anak juga. Jadi itu adalah pengalaman Mas Ferry saat mondok. Percaya atau tidak, itulah pengalaman yang di-share oleh Mas Ferry. Mari kita petik nilai positif dan hikmahnya supaya kita semakin menguatkan iman, selalu berdoa supaya dalam lindungan Allah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bila kalian Sobat Hampa memiliki cerita, silakan dikirim di email Ruang Hampa yang ada di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.